Herwe, oh, ma, wan rewata sanian rewata tangke ni matu siriku, wala panampe uluku, wala pamoja-mojak, cobotolan teh waraniku semelalan rewata, teku mali mama teku mali mengesarang, koros. Bisu adalah calabai, tapi tidak semua calabai adalah bisu. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan Bugis kuno, ada 5 gender dalam kehidupan sosial. Bisu merupakan gender kelima selain perempuan atau makundrai, laki-laki, uroane, perempuan berpenampilan laki-laki, calalai, dan laki-laki berpenampilan perempuan atau calabai. Nama saya Eka atau Bisu Eka. Saya dari komunitas Bisu Segeri atau Arayan Segeri. Kedudukan saya di komunitas Bisu biasa saja. Bisu itu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki berperan sebagai perempuan, dan konon kabarnya di masa lalu itu dia adalah penyambung lidah kerajaan, penjaga pusaka keramat kerajaan, dan pelindung permaisuri raja. Terus bisu itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Perlu kita ketahui di sini bahwa bisu itu adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan, terlahir sebagai laki-laki, namun kehidupan kesehariannya, pakaiannya itu bagaikan putri bangsawan Bugis kuno kala itu. Bisu kalau di masa sekarang seperti itu, seniman. Tapi di masa lalu itu dia adalah tulang punggung dari suatu kerajaan di tanah Bugis. Bisu terdiri dari Puamatoa atau pimpinan, Walolo atau wakil, Jenang atau bagian konsumsi. Atau dalam hal ini dia punya fungsi bagian perlengkapan umum. Terus anak bisu, bisu mamata, bisu pance, bisu patudang, mojangkah, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya di bisu lolo. Ya, jadi keseharian bisu itu di masa lalu dengan masa sekarang itu sangat berbeda, dan perbedaannya itu di masa lalu itu bisu tidak keluar berkeliaran, penampilan kesehariannya itu pakai sarung. Beda dengan potret sekarang, di mana bisu masa lalu itu hanya tinggal di istana sebagai pelayan kerajaan. Dibanding sekarang, bisu sudah mungkin fungsinya sudah beralih dengan bisu terdahulu, di mana bisu harus keluar untuk mencari nafkah sendiri untuk melanjutkan kehidupan. Kalau di masa lalu mereka sudah difasilitasi di kerajaan, ada sawah adat, rumah itu sendiri, dan segala fasilitas-fasilitas untuk perlengkapan makan minum termasuk pakaiannya. Jadi bisu di masa lalu itu tidak terlalu banyak memikirkan tentang duniawinya. Beda lagi dengan sekarang, bagaimana bisu harus beradaptasi dengan masyarakat, harus mencari nafkah sendiri karena tidak ada lagi fasilitas dari kerajaan. Adapun fasilitas dari pemerintah itu terbatas karena mungkin bukan cuma bisu yang mau diurus. Jadi bisu mencari nafkah sendiri itu bervariasi sampai ada yang pengantin, sandro, pinati. Pinati itu jadi salah satu orang yang dituakan di satu kampung, di mana orang tersebut bisa berkomunikasi dengan leluhur. Ya, bisu berprofesi sebagai endok botin, tapi tidak semua bisu profesinya sebagai endok botin. Jadi ada beberapa seperti Sandro Wanua, Sandro Pamana, Pinati, Sibawa, Matoriolo. Ya, sebenarnya bisu menjadi endok botin tidak masalah juga karena di lingkungan istana kerajaan di masa lalu itu untuk mengatur suatu upacara atau pesta perkawinan itu diserahkan ke bisu. Jadi yang dipercayakan untuk indok boting atau inam pengantin itu umumnya dari bisu. Tetapi indok boting bukan untuk keluar di masyarakat umum. Menjadi bisu itu bukanlah hal yang mudah.
Bisu adalah panggilan jiwa dan petunjuk dari Dewata, isyarat dan visi dari Dewata yang hanya dapat dilihat oleh Puang Matoa. Saya dapat panggilan jiwa. Bagaimana saya mendapatkan jati diri saya harus makan rigurus, belajar di Arajang. Itu pun tidak semudah itu saya diterima di Arajang. Ada beberapa perangkap-perangkap bisu harus mendapatkan mimpi untuk panggilan jiwa saya. Walaupun jiwa saya terpanggil, sama Puang Matoa harus dapat mimpi. Menghargai perbedaan bahwa memang ada di masyarakat yang masih mempercayai peranan bisu membuat mereka sepatutnya diberi tempat dalam kehidupan masyarakat. Budaya ini secara naluriah telah dirasakan oleh seorang bisu. Bisu berperan utama sebagai pemimpin ritual adat. Namun, di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari, ia berperan sebagai Indo-Boting untuk tetap bertahan di tengah peliknya ekonomi. Tapi saya yang merasakan calabai sendiri itu sangat berat. Tapi apa daya memang saya seperti itu. Dan orang tua siapa di dunia ini yang menginginkan anaknya jadi calabai atau jadi calalai. Tetapi Tuhan berkata lain. Saya menyalahi kodrat, saya tidak menyalahi kodrat. Ia lahirkan saya siapa, saya juga tidak mau terlahir sebagai calabai. Saya mau jadinya laki-laki tulen atau sekali perempuan.